Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Miss terdengar ya? Iya, terdengar. Oke. Kalau boleh tahu ini yang username-nya iPhone siapa namanya? Najla. Oh, Najla. Oke. Saya nanti di absen biar tahu namanya. Oke, hari ini pagi ini jam 8:04 nanti sudah lewat ya jamnya ya. Sudah jam 8:19 kita akan ada pelajaran agama Islam dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD digabung jadi satu di pelajaran online pagi hari ini. Nah, nanti agama Islamnya akan diampu oleh Miss Tisa. Ada yang belum kenal Miss Tisa nanti boleh kenalan. Miss Tisa sudah masuk, sudah terdengar ya suaranya? Sudah, Miss Sasti. Oke, mau langsung dimulai, Miss? Karena nanti kita ada acara di sekolah, jadi mungkin kita mulai lebih on time aja ya sambil menunggu teman yang lain join. Oke, baik. Boleh Oke, Miss. seperti itu. Ya, Oke. silakan Miss Tisa ya. Miss Tisa buka ya. Terima kasih Miss Sasti komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada siapa aja sih ini? Cantik-cantik sama ganteng-ganteng ini. Boleh Miss Tisa tahu ada siapa saja yang sudah hadir di sini? Saya. Ada siapa dulu ini? Ada siapa? Saya. Teman-teman yang belum pernah. Boleh? Siapa namanya Mas Nara? Diperkenalkan. Ada teman baru soalnya Mas. Yuk kenalan dulu. Teman baru? Ada teman baru. Ada Kak Cesta, Kak Najla. Coba yuk sekarang kita kenalan dulu dari Kak Nara. Mas Nara silakan. Namanya Mas Nara siapa? Siapa Mas Nara namanya? Nama panjangnya? Nama lengkapnya Mas Nara? Nararia Bagas Praditya. Oke, namanya Mas Nararia Bagas Praditya. Halo Mas Nara, gitu. Yuk sama teman-teman yuk. Halo Mas Nara. Halo Mas Nara. Halo Mas Nara. Oke, Nara sudah mau perkenalan. Ada lagi yang mau ikut perkenalan? Di sini ada. Kelas 1, Ada aku udah kelas 1, udah di sini. Dari kelas 1 udah di sini tuh Kak Nara. Jadi anak pelangi. Sudah Aku jadi kelas 1 udah di sini. Oke, gitu. Oke, Mas Nara, berarti ini ya adalah teman dari Anak Pelangi yang sudah dari kelas 1 ya, sekolahnya di Anak Pelangi ya. Kalau yang lain ini ada yang baru, coba yang baru masuk kemarin ke sekolah Anak Pelangi siapa ya? Sepertinya ada Kak Cesta sama Kak Najla. Udah ada yang kenal belum ya? Kak Cesta sama Kak Najla? Ada yang sudah kenal belum? Belum. Coba namanya siapa ya? Boleh kenalan yuk, Kak Cesta sama Kak Najla. Boleh kenalan namanya siapa? Panjang, Jauza, Najla, Mu'mina, Alatif. Oke, Kak Najla ya. Halo Kak Najla. Kak Najla kelas berapa? Kelas 5 sama 6. Oh, kelas 5 sama 6. Kak Najla 2 kelas ya. Untuk sementara ya. Oke, terus sekarang Kak Najla nih sudah kenalan ya sama yang lainnya. Kalau Kak Cesta mana Kak Cesta? Kak Cesta, halo Kak Cesta. Kak Cesta boleh kenalan sama teman-teman yang lain, Kak Cesta? Halo gitu. Halo teman-teman, nama saya Cesta.
Agesta kelas berapa? Oh, ada Kak Aisyah. Assalamualaikum Kak Aisyah. Oke, ini sudah banyak ya yang bergabung ya. Ada Kak Rainer, Kak Bimbi, Kak Nara, Kak Cesta, ada Kak Aisyah, Kak Nazla, sama Kak Kinan. Oke, kira-kira sudah siap belum untuk memulai pelajaran tambahan agama Islam? Udah siap. Oh, ini ada Kak Vivian. Halo Kak Vivian. Oh, sudah siap semua. Oke, jika sudah siap, bisa kita mulai ya. Hari ini, sebentar. Miss Westi, untuk yang materinya dari Miss Westi. Atau dari saya, Miss? Oke. Bentar ya. Nah, hari ini kita kira-kira akan belajar tentang apa sih, materi apa? Matematika. Yaitu apa? Ada yang bilang sesuatu? Hari ini kita belajar apa? Belajar pengertian dan anak. Agama. Belajar pengertian dan makna rukun Islam. Tentang rukun Islam. Ada yang sudah tahu apa itu rukun Islam? Belum tahu. Ada yang tahu? Mungkin, Miss, aku tahu jumlah rukun Islam ada berapa? Coba, ada yang pernah belajar belum? Mungkin sudah pernah tahu rukun Islam ada berapa? Ada berapa ya rukun Islam? Berapa? Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5? Enggak tahu. Nggak tahu? Oke, kalau ada yang nggak tahu, berarti hari ini kita belajar bareng ya, supaya yang tidak tahu atau yang sudah tahu jadi lebih tahu lagi. Oke, bisa kita mulai. Silakan Miss Westi. Nah, di sini sebelum kita belajar tentang rukun Islam, ada kalimat orang Muslim yang beriman itu wajib mengetahui dan memahami tentang rukun Islam. Oleh karena itu, salah satu syarat sah untuk menjadi seorang Muslim adalah jika telah mengamalkan rukun Islam. Nah, maka untuk rukun Islam itu sedikit berbeda dengan rukun iman. Kalau rukun Islam itu bisa diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang bentuknya adalah fisik. Kalau rukun iman adalah amalan yang sifatnya adalah meyakini di dalam hati atau dari batiniahnya. Seperti itu. Maka sebagai dasar untuk ilmu agama Islam, rukun Islam itu wajib diajarkan ya semenjak dini atau semenjak kecil agar umat muslim itu lebih memahami dan meneladaninya. Nah, lalu di sini berapa tadi jumlah rukun Islam? Rukun Islam itu ada 5. Nah, rukun Islam itu menjadi landasan sebagai fondasi bagi umat Islam agar imannya senantiasa terjaga dalam kehidupan sosial. Nah, ini ya latar belakang kenapa kok kita harus tahu apa itu rukun Islam. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam pelaksanaan rukun Islam ada syarat tertentu yang wajib kalian lakukan ya, yang menjadi sunnah atau tidak wajib melakukannya jika tidak memenuhi syarat. Di sini dikatakan Nabi Muhammad berkata, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah, untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, selanjutnya. Nah, berikut ada 5 rukun Islam yang wajib anak-anak ketahui
ada yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, 2 mendirikan sholat, 3 mengerjakan puasa Ramadan, 4 membayarkan zakat, dan yang terakhir naik haji jika atau bila sudah mampu. Kira-kira di antara 5 rukun Islam ini, ada yang sudah menjalankan semuanya? Atau saya sudah menjalankan 4, saya sudah menjalankan 3. Ada tidak di sini yang sudah menjalankan di antara 5 rukun Islam ini? Vimbi ada. Tapi Vimbi terkadang suka sholat, tapi terkadang enggak. Oke, nah lebih diiniin lagi ya Bimbi ya, dirajinkan lagi ya untuk sholatnya ya. Yang pertamanya 1 waktu, misalkan maghrib ditambah isya, terus sedikit-sedikit ditambah zuhur, asar, dan yang terakhir subuh ya, ditambah sedikit-sedikit biar jadi lebih rajin ya. Oke, kalau yang lain ada yang sudah menjalankan 5 rukun Islam ini? Ada 2 atau 3 di antaranya? Nazla, ada 4. Berapa Nazla? 4. 2, apa saja Nazla? 4, apa saja nak? Membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengerjakan puasa Ramadan, membayarkan zakat. Oke, yang terakhir ya, Quran terakhir ya, yaitu naik haji yang belum ya. Oke, mudah-mudahan nanti semua yang di sini bisa melaksanakan rukun Islam yang terakhir. Amin. Oke, nah kita akan bahas satu persatu ya mengenai isi dari rukun Islam tersebut ya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Silakan. Berikutnya, oke, di sini 2 kalimat syahadat itu wajib ya, hukumnya wajib dipahami oleh umat muslim. Selain itu, umat muslim itu wajib untuk mengucapkannya, tapi tidak hanya mengucapkan ya, dan juga meyakininya, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagai umat muslim yang beriman. Nah, 2 kalimat syahadat yang diucapkan sebagai seorang muslim juga menandakan bahwa kita sebagai umat muslim itu sudah yakin untuk memeluk agama Islam dan ikhlas untuk menjalankan syariat-syariat yang diwajibkan. Nah, maka di sini ada ya bunyi 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini wajib ya kita membaca ini ya. Seperti itu. Oke, coba di sini ada yang mau membacakan kalimat syahadat enggak? Miss Isa minta contoh, ada yang bisa membacakan kalimat syahadat ini enggak? Ada yang bisa enggak ini? Ada, Najla. Najla, boleh Najla, silakan Najla. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Nazla. Nah ini ya, salah satu teman kita bersedia membacakan 2 kalimat syahadat. Oke, selanjutnya kita di next nih, silakan. Tambahan Mas, Jumat setiap Jumat gitu ada tambahan online. Silakan Miss Westi, next selanjutnya. Nah, di sini ya, arti yang tadi yang dibantu oleh Kak Nazla sebutkan ya, yaitu kalimat 2 syahadat, itu ada artinya, yaitu saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, maka dengan melafalkan 2 kalimat syahadat tersebut, itu menandakan seseorang yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang pantas disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka di sini seorang muslim itu harus meyakini Nabi Muhammad bukan sebagai Tuhan untuk disembah, melainkan sebagai utusan Allah untuk
datang ya, datang ke dunia untuk menyempurnakan agama Islam seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, rukun Islam yang kedua adalah mengenai mendirikan sholat. Nah, rukun Islam di sini itu berarti dikatakan bahwa umat Muslim itu wajib untuk melaksanakan sholat. Maka di sini sholat itu perlu dikerjakan adalah sholat wajib dan sholat sunnah. Ada dua ya. Kalau sholat wajib yang perlu dilakukan oleh umat Muslim itu sebanyak 5 waktu. Seperti yang kita tahu ya, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, di sini dikatakan disebut sebagai sholat 5 waktu karena sholat tersebut dilakukan dalam 5 waktu yang berbeda dalam satu hari ya, dan memiliki hukum yang wajib untuk dilakukan atau dilaksanakan. Nah, ada yang tahu nggak masing-masing misalkan sholat subuh itu ada berapa rakaat sih? Sholat zuhur ada berapa rakaat? Ada yang tahu tidak? Ada 2. Kalau subuh 2. Kalau zuhur? 4. Kalau maghrib ada berapa rakaat? 3. 3, betul sekali. Nah, di sini next ya, Miss. Slide selanjutnya, Miss. Nah, di sini ya tadi yang kalian sebutkan ya, ada jumlah rakaat sholat wajib. Nah, tadi ya, sholat wajib dikerjakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dari mulai subuh saat matahari terbit hingga sholat isya pada malam hari. Tadi jumlahnya kalau subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Tapi selain ada sholat wajib yang tadi harus kita laksanakan 5 waktu tersebut, ada sholat sunnah ya, sholat yang hukumnya sunnah. Misalkan adalah di sini sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan akan memberikan pahala dan kebaikan, dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Seperti itu. Ada sholat sunnah. Ada yang tahu nggak kira-kira satu contoh sholat sunnah yang kalau dilaksanakan dapat pahala, tapi jika tidak dilakukan tidak apa-apa? Ada yang tahu nggak sholat sunnah? Contohnya satu. Sholat duha. Sholat apa? Sholat duha. Betul, wah hebat-hebat sekali ya. Murid-muridnya Miss Tisa ya. Sholat duha. Betul. Oke, selanjutnya Miss. Nah, sekarang kita masuk ke rukun Islam ketiga ya, yaitu mengerjakan puasa Ramadan. Nah, seorang Muslim itu wajib menjalankan ibadah puasa ya pada bulan Ramadan yang jatuh 1 kali pada setiap tahun. Puasa adalah kegiatan yang dilakukan seorang umat Muslim di mana untuk menahan tidak mengkonsumsi makanan ataupun minuman seharian penuh. Terus juga, tapi tidak hanya menahan lapar dan haus ya. Selama berpuasa di bulan Ramadan, untuk Muslim atau umat Muslim juga harus menahan segala hawa nafsu dan amarah. Maka di sini selain mewajibkan seorang Muslim untuk puasa, pada bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi berkah. Sehingga apabila umat Muslim melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini ya untuk puasa. Selanjutnya, Miss. Nah, rukun Islam yang selanjutnya adalah zakat. Zakat merupakan kegiatan yang wajib ya dilakukan bagi umat Muslim yang dirasa mampu untuk melakukannya atau melaksanakannya. Maka di sini zakat itu memiliki manfaat ya
bisa membantu orang yang kurang mampu dan kurang beruntung sehingga mereka dapat terbantu ya dalam hal sandang maupun pangan. Nah, selanjutnya kira-kira ada berapa sih zakat yang harus kita laksanakan atau yang harus kita tahu? Ada yang tahu nggak ada berapa bentuk zakat dalam agama Islam? Zakat ada berapa? Ada yang tahu tidak? Zakat Betul, zakat fitrah. Selain zakat fitrah, ada zakat apa lagi? Apa selain zakat fitrah? Coba ya, biar kita lebih tahu. Yang kita tahu kan banyak, oh Miss ada zakat fitrah. Selain zakat fitrah ada apa lagi? Yuk Miss, di next Miss. zakat mal. Oh iya betul. Nah di sini ya, Miss Tisa mengkategorikan dalam hal puasa dan sholat ada 2 zakat ya, tipe zakat ya. Ada wajib dan sunnah. Kalau yang disebut zakat wajib itu biasanya dikatakan adalah zakat fitrah dan zakat sunnah. Adalah zakat mal ya, yang tadi disebutkan Kak Kansa ya tadi ya. Zakat mal atau zakat yang bergantung pada penghasilan yang didapatkan umat muslim. Lalu yang kedua, zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan pada akhir bulan Ramadan sebelum memasuki hari raya Idul Fitri. Sedangkan kalau yang zakat mal tadi itu dibayarkan berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya. Jadi kalau fitrah itu hanya saat akhir bulan Ramadan, tapi kalau yang disebut zakat mal itu bisa tiap tahun ya. Kalian kalau mau berzakat ya, Miss boleh nggak kalau misalkan aku nggak harus tiap tahun, kalau mau tiap bulan berzakat? Boleh, tentu boleh. Lebih bagus lagi ya. Kalau misalkan kalian memiliki uang lebih, bisa ya untuk membantu umat muslim yang lain. Supaya tadi ya bisa memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Oke, selanjutnya Miss. Nah, rukun Islam yang terakhir adalah naik haji bagi yang mampu. Di sini rukun Islam untuk menunaikan ibadah haji bagi setiap muslim yang telah mampu untuk melakukannya. Maka di sini bentuk ibadah hajinya itu adalah pergi ke tanah suci, merupakan kewajiban umat muslim yang sudah mapan atau mampu ya, baik lahir maupun batin. Selanjutnya Miss. Nah, dikatakan wajib bagi orang yang telah mampu karena perjalanan ke tanah suci itu kan membutuhkan banyak persiapan ya. Terus biayanya juga banyak dan ada kesiapan dari hati. Jadi tidak hanya, oh Miss, uang saya sudah cukup nih buat pergi haji, tapi apakah hatinya sudah siap? Nah, itu juga harus disiapkan ya hatinya ya supaya lebih matang. Nah, untuk ibadah haji dilakukan setiap tahun pada bulan haji atau bulan Zulhijjah. Maka di sini umat muslim itu tetap dapat mengunjungi tanah suci selain pada bulan Zulhijjah untuk menjalankan namanya adalah ibadah umroh. Jadi kalau yang jatuh pada bulan Zulhijjah itu namanya haji, tapi kalau selain pada bulan Zulhijjah maka disebut umroh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak sama anak-anak? Tidak ada. Tidak, oke. Jika tidak, di sini Miss Sisa ada sebuah pertanyaan. Sebentar. Miss izin kepada Miss Westi dulu untuk mengirim pertanyaan ya Miss ya. Kita tanya jawab ada 5 soal ya. Miss Sisa kirim dulu ke Miss Westi gitu Miss. Ada 5 soal. Kita coba jawab bareng-bareng ya. Kalau ada yang tahu boleh. Miss, saya mau mencoba menjawab. Oke, sebentar. Oke, sudah terkirim Miss Westi.
menjawab sedikit. Oke, di sini ada 5 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Langsung, Miss. Misalkan Miss Renner mau menjawab, Miss Bimbi mau menjawab, langsung bilang namanya ya, biar Miss bisa catat. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di sini ada gambar dari rukun Islam yang keempat. Apakah itu rukun Islam keempat tadi? Ayo. Ada 5 rukun Islam. Yang keempat apa? Apa ya? Saya coba. Puasa. Siapa namanya tadi? Siapa tadi? Siapa? Namanya Kansa. Kansa coba menjawab. Apa Kansa rukun Islam keempat? Puasa. Puasa. Miss, kok di sini harusnya puasa, tapi kenapa ini gambarnya orang yang lagi berdoa? Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya apa? Alasannya apa ya? Kenapa? Apa ya? Coba. Kalau puasa itu wajib ini nggak? Kalau misalkan habis sholat, ada yang membaca Al-Quran, bertadarus, ada yang pernah melakukannya? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Atau sering, Miss? Aku sudah hafalan juz. Siapa? Oke, nomor 1 betul ya jawabannya. Nah, ini kenapa Miss kok jawabannya berpuasa di bulan Ramadan, tapi kok gambarnya lagi sholat atau lagi ngaji? Karena kalau misalkan puasa itu juga ada kegiatan ya. Tidak hanya menahan lapar haus, tapi juga mencari sebanyak-banyaknya pahala. Oke, nomor 1 tadi Kak Kansa ya. Lanjut nomor 2. Nomor 2, Miss. Orang Muslim yang menyisihkan sebagai hartanya pada waktu tertentu disebut apa? Apa disebutnya? Pilihannya ada A, sholat, terus ada apa lagi? B, puasa, C, amal. Oh ya, boleh Kak Nara. Apa jawabannya Nara? Zakat. Betul. Boleh nggak kalau jawabannya sedekah? Boleh nggak kalau jawabannya sedekah kira-kira? Boleh. Ayo. Boleh nggak kalau jawabannya tadi diganti sedekah? Enggak. Boleh. Ada yang tahu bedanya zakat sama sedekah? Atau sama, Miss? Zakat sama sedekah itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau zakat tadi kan hukumnya adalah wajib ya. Kalau sedekah itu adalah sunnah. Atau misalkan kalian ada infak habis sholat ya, sholat misalkan yang laki-laki, sholat Jumat itu sedekah di masjid. Nah itu namanya bisa dikatakan sedekah. Oke, berarti kira-kira nomor 2 jawabannya betul atau salah tadi? Atau bisa Miss kalau sedekah juga Miss? Ayo, ada yang tahu tidak? Betul, tadi siapa yang bilang betul? Siapa namanya? Siapa tadi? Yang bilang betul? Mana ya? Kok Miss dengar suaranya tapi mana ya? Siapa ya ini ya tadi ya? Oke. Oke, dilanjutkan ya nomor 3 ya. Suara Miss putus-putus enggak, Nak? Enggak. Pasti tepat. Oh, enggak. Oke, lanjut nomor 3 ya. Puasa tidak hanya sekedar menahan Bentar. balik godaan Marah. Siapa ada yang bisa menjawab? A. Godaan syahwat. B. Godaan mata. C. Godaan membicarakan orang lain. Atau D. Jawabannya betul semua. Siapa yang mau mencoba jawab tadi?
Puasa. Siapa? Cesta? Cesta atau Kansa ya tadi ya? Namanya siapa tadi yang mencoba menjawab? Kansa. Oke, jawabannya apa? Oh, Kansa. Kansa jawabannya apa, Kansa? Semuanya benar. Semuanya benar. Jadi nggak hanya nahan lapar, nggak boleh nahan godaan misalkan marah-marah. Tapi semuanya juga harus dilakukan ya. Nggak boleh ngomongin orang lain juga. Oke, betul, hebat. Lanjut nomor 4, Miss. Nah, di sini ada gambar nih. Ibadah yang merupakan tolak ukur dan prioritas. Yang mana ya? A. Sholat. B. Puasa. C. Zakat. D. Haji. Puasa. Oke, ada yang puasa, ada yang sholat. Apa ya yang betul ya harusnya ya? Kalau gambar di sini contohnya gambar apa? Siapa? Oke, Cesta. Cesta mau jawab, Cesta. Sholat. Oke, Cesta menjawab sholat. Ada yang bisa? Yang lain? Ada yang punya jawaban beda atau sama seperti Cesta? Aku sholat. Oke, ada yang bilang sholat. Siapa tadi? Nara ya? Nara atau siapa? Nara atau siapa ini? Ini Nara ya? Oh. Oke, Nara sholat. Oke, ada yang punya jawaban lain enggak? Sama? Ya. Sama atau beda? Ada yang punya jawaban yang sama atau yang beda? Boleh loh, semuanya pada ikut jawab loh. Yuk, Zakat. semuanya bantu jawab yuk. Siapa yang menjawab zakat tadi? Najla. Siapa tadi yang menjawab zakat namanya? Siapa? Najla. Nazla? Ya. Oke, Nazla menjawab zakat. Oke, ada yang lain lagi enggak? Tadi sholat sama zakat. Ada yang lain lagi enggak? Miss Isa mau ini dulu, mau melihat kalian, jawaban kalian dulu semua. Ayo. Sholat. Sudah, Bu. Tadi kapan berangkat? Ini kapan berangkat? Tadi udah bilang lagi. Halo, tunggu dulu ya. Ini Miss Tisa sepertinya keluar dari Zoom. Kayaknya sinyalnya kurang bagus, jadinya keluar deh dari Zoom, terpental. Coba ditunggu dulu ya. Ya, Miss Tisa keluar. Udah masuk lagi Miss Tisanya. Halo. Maaf ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang nomor 4 ya. Tadi ada yang zakat, ada yang sholat. Yang benar yang mana sih, Miss? Yang menjadi apa tadi pertanyaannya? Boleh lagi di-sharing lagi sama Miss Lesti. Tadi pertanyaannya tentang apa ya, Miss? Boleh diatasin, Miss, biar lebih jelas, Miss. Nah, di sini pertanyaannya adalah ibadah yang menjadi tolak ukur atau prioritas. Kira-kira jawabannya yang betul yang mana tadi? Ada yang menjawab sholat, ada yang menjawab zakat. Oke, Miss Tisa terangkan lagi ya. Jadi nomor 4, jawaban yang lebih tepat adalah yang sholat. Kenapa Miss kok sholat? Siapa tadi yang betul?
Nah, tadi yang ini ya, yang belum tahu jadi tahu ya. Jadi sholat itu merupakan tiang agama. Maka segala perbuatan kita itu bisa dinilai dari sholat kita. Apakah sudah benar atau belum. Kayak gitu. Berarti jelas tidak untuk pertanyaan nomor 4? Ada yang masih bingung? Oke, jelas. Terakhir ya, nomor 5, Miss. Nah, Bukan suatu kewajiban ayo, ini gambar apa ya berarti ya? Ada gambar Ka'bah. Maka ibadah haji merupakan kewajiban bagi mereka yang apa? Kaya, saudagar, mampu atau siapa saja? Mampu aku. Oke, Nara sama siapa? Renner ya? Renner mau jawab, Renner sama Nara? Aku mampu. Kalau aku mampu. Oke, Nara mampu. Renner apa, Renner? Mampu. Betul. Iya, betul. Jawabannya adalah bagi mereka yang mampu. Oke, sudah semua ya untuk evaluasinya ya. Terima kasih untuk anak-anak. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai rukun Islam, macam-macamnya. Terus cara melaksanakan rukun Islam pun seperti apa, sudah kita pelajari semua. Coba di sini Miss Isa mau tanya, dari yang kita pelajari hari ini mengenai rukun Islam, apa yang dapat kalian petik untuk pembelajarannya? Misalkan, Miss, aku jadi lebih tahu nih, Miss, kalau menjadi umat Muslim harus melaksanakan rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Yang sekarang aku masih 3, Miss. Besok aku akan melaksanakan yang keempat, Miss. Atau Miss, aku tinggal haji nih, Miss. Berarti aku mau mengumpulkan uang yang banyak untuk naik haji. Kayak gitu. Coba di sini, apa yang bisa kalian ambil makna untuk pembelajaran mengenai rukun Islam? Apa yang dapat kalian petik setelah belajar mengenai rukun Islam? Lebih tahu, Miss. Lebih tahu apa, Kansa? Lebih tahu kalau harus melaksanakan 5 itu. Oke, betul. Harus sekarang lebih paham ya kalau rukun Islam itu harus dilaksanakan ya. Yang wajibnya apa saja, yang sunnah apa saja. Oke, ada lagi yang mau bercerita setelah belajar hari ini apa yang kalian dapatkan? Kak Aisyah mau coba nggak, Kak Aisyah? Ayo siapa? Atau mungkin Kak Fityan, Kak Kinan. Hari ini Kak Kinan tuh ben loh, tidak ada suaranya Kak Kinan. Halo. Kok nggak ada suaranya hari ini Kinan? Tadi Kinan ini apa? Oh, Kinan tadi yang mana kenapa? Dianya nggak kedengeran sih. Nggak kedengeran. Tadi Kinan jawab yang mana, Kinan? Tadi yang pas awal, terus ada yang awal. di dekat tengahnya gitu. Oke, mungkin Miss Sisanya ya tadi ya yang tidak atau kurang mendengar ya. Oke, maaf ya Kinan ya. Oke, coba Ya, ada yang bisa. Enggak apa-apa. Oke, ada yang mau bercerita tidak manfaat setelah kita belajar tentang rukun Islam lagi? Tadi Kak Kansa sudah mewakili. Ada yang mau bercerita lagi? Apa? Siapa? Renner bisa, Cesta bisa, Nara bisa, Bindi bisa, Fityan bisa, mungkin Nazla juga, atau Kak Aisyah. Warna hijau. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa setelah kita belajar mengenai rukun Islam? Miss, aku masih bingung, Miss. Mungkin akan aku pikirkan lagi. Ayo, ada yang mau bilang nggak? Ayo. Oke. Ada yang mau bilang nggak manfaat setelah kita belajar mengenai rukun Islam apa? Oke. Nah, nanti untuk evaluasi atau PR-nya untuk tugas agama yang keempat ya, berarti ya semester 2 berarti tugas agama yang keempat. Sebentar, Miss Lesti boleh minta tolong ditampilkan untuk slide terakhir yang di PowerPoint, Miss.
Yang terakhir, slide 14. Oke, nah untuk tugas evaluasi atau PR, seperti yang biasanya ya, kalau kalian setelah belajar agama pasti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugasnya adalah kalian mencatat, sebutkan masing-masing 2 manfaat apa yang telah kalian pelajari tadi mengenai rukun Islam. Manfaatnya apa saja kalian tuliskan, kemudian kalian kirim ke WA-nya Miss Tisa seperti yang minggu lalu ya, atau seperti yang agama yang sebelumnya ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak untuk pembelajaran agama Islamnya? Oke, tidak ada. Yang lainnya sudah punya nomornya Miss Tisa semua kan ya? Sudah pada WA sama Miss Tisa ya minggu sebelumnya ya? Udah. Oke, bagus. Kalau oke. Nah, oke, kalau begitu kita cukupkan, kita ketemu lagi di pembelajaran agama Islam selanjutnya. Dari Miss Lesti, ini yang menutup saya atau Miss Lesti? Boleh Miss, ditutup langsung aja karena sudah selesai. Oke, terima kasih Miss Lesti. Oke, kita tutup ya dengan berdoa bersama. Ya, gimana Mbak? Ya, Terima kasih, Miss. sama-sama. Oke, kita tutup dengan berdoa bersama ya. Siapa yang mau memimpin doa? Tadi Miss Tisa lupa, kita belum doa pembuka. Oke, Nara mau tutup doa. Boleh Nara, silahkan Nara. Yuk, teman-temannya dipimpin. Siap. Yuk. Sika siap untuk berdoa. Oke, Sika siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna arinal batila batila warzuqna jinabah. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Nara sudah memimpin doa. Artinya Miss Tisa juga terpental lagi deh dari Zoom. Terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran agama hari ini. Diingat tadi ada tugas atau evaluasi. Sudah dicatat belum soalnya tadi? Udah. Sudah. Sudah? Semua sudah mencatat ya? Belum? Mau dicatat dulu nggak? Nah, Miss, bukain lagi. Tulis aja rekan. Miss ada dulu, Miss. Oke, Miss. Dicatat dulu. Ambil buku dulu, Miss. Oke, boleh. Ya. Ini kan video. Iya. Aku bilang sudah. Oke. Esta sudah? Sudah, Miss. Oke. Aku sudah, Miss. Sudah? Aku sudah. Ya, udah. Yang belum siapa? Nah, tulis tangan loh jawabannya, Dek, ya. Jangan lupa nanti kalau sudah dikerjakan, habis ini mengerjakan, jawabannya bisa dikirim ke WA-nya Miss Tisa. Kalau belum punya nomornya Miss Tisa, bisa tanya Miss Anis atau Miss yang lainnya. Itu ya. Oke, Miss. Oke, sudah. Mbak Aisyah sudah mencatat? Ya. Oke, Mas Fitian sudah? Sudah ya, Mas Fitian sudah ya? Miss Westi boleh bertanya tidak?
Boleh, gimana Bimbi? Miss habis mengerjakannya boleh langsung dikumpul. Boleh dong, sangat boleh sekali. Kalau habis ini Zoom-nya sudah selesai, terus langsung mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan evaluasinya, jawabannya bisa langsung dikirim ke Miss Tisa. Jadi nggak perlu ditunda-tunda, biar nggak lupa. Ya, Oh, Miss. ya. Oke, Miss. Oke. Sudah? Masih ada yang belum atau sudah semua? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah. Mbak Kansa Sudah. sudah? Nggak kelihatan yang sampingnya, Miss. Yang sampai mana Mbak Kansa menulisnya? Manfaat. Manfaat. Miss bacakan ya. Sebutkan masing-masing 2 manfaat apa yang kamu dapat setelah belajar mengenai rukun Islam. Sebutkan masing-masing 2 manfaat yang kamu dapat setelah belajar tentang rukun Islam. Sudah? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah. Tadi sudah berdoa bersama juga untuk penutup belajar hari ini. Kalau begitu, Miss Westi cukupkan ya, karena Miss Tisa sudah tidak bisa masuk lagi ke Zoom-nya. Ya, Miss. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.